Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Satengsih dengan NIM 210101070 dari kelas T2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan perbaikan terkhusus pada bor tangan listrik. Pengertian perawatan atau dengan nama lain maintenance itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan dan mengadakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyesuaian maupun pergantian sebagian peralatan yang diperlukan agar sarana fasilitas pada kondisi ini diharapkan dan selalu dalam kondisi siap pakai. Tujuan perawatan: pertama, memperpanjang usia kegunaan aset. Dua, menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut, menghemat waktu, biaya, dan material karena perawatan terhindar dari kerusakan besar atau fatal. Tiga, kerugian baik material maupun personel akibat kerusakan dapat dihindari sedini mungkin karena terjadinya kerusakan atau timbulnya kerusakan tambahan akibat kerusakan awal dapat segera dicegah. Pengertian bor tangan listrik. Bor tangan listrik adalah jenis mesin bor yang dioperasikan secara manual dengan tangan dan menggunakan sumber energi listrik untuk mengoperasikannya. Bor tangan listrik biasanya digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. Namun beberapa juga digunakan pada beton. Bagian-bagian bor tangan listrik. Motor listrik merupakan sumber daya utama bor tangan listrik yang digunakan untuk menggerakkan mata bor. Motor listrik dapat ditenagai oleh baterai atau sumber daya listrik AC. Untuk penggunaannya, saya menjelaskan dengan menggunakan sumber daya listrik AC saja. Gearbox bagian dari bor tangan listrik yang berfungsi untuk mengubah kecepatan dan torsi dari motor listrik sehingga dapat diatur sesuai kebutuhan pengguna. Juk atau penjepit mata bor adalah komponen yang berfungsi untuk memegang atau menjepit mata bor pada posisinya. Juk dapat diatur untuk menyesuaikan dengan ukuran mata bor yang digunakan. Trigger, tombol pengontrol kecepatan putaran motor. Tombol ini untuk mengontrol atau mengatur kecepatan putaran motor listrik. Pegangan, bagian dari bor tangan listrik yang berfungsi sebagai pegangan atau grip yang dapat digenggam oleh pengguna. Untuk rotor dan stator sama saja seperti motor listrik, namun memiliki fungsi tersendiri. Rotor adalah bagian yang berputar, sedangkan stator bagian yang diam. Kedua bagian ini akan bekerja sama untuk menghasilkan putaran dan untuk menjalankan mata bor. Carbon brush atau bisa banyak disebut juga spool, brusel, arang adalah sama saja. Tergantung dari setiap orang yang menamakan, yaitu bagian dari mesin bor yang berfungsi sebagai pengantar arus dari stator ke rotor. Setiap carbon brush rumahnya pasti dilengkapi dengan adanya spring yang berfungsi sebagai penekan carbon brush agar selalu menempel pada rotor. Oke, next, analisa perawatan perbaikan. Sebelum melaksanakan perawatan perbaikan, lebih baik kita menganalisa untuk penggunaannya terlebih dahulu. Frekuensi penggunaan bor tangan listrik yang digunakan secara intensif membutuhkan perawatan yang lebih sering dibandingkan bor yang digunakan hanya sekali. Jika bor tangan listrik digunakan setiap hari, sebaiknya dilakukan perawatan secara rutin setiap 3-6 bulan sekali. Lingkungan kerja, bor tangan listrik yang digunakan di lingkungan kerja yang kotor atau berdebu seperti di lapangan atau di luar ruangan membutuhkan perawatan yang lebih sering. Debu dan kotoran yang menempel pada bor dapat mengganggu kinerja bor atau memperpendek umur bor. Jenis bahan yang dikerjakan, bor tangan listrik yang digunakan untuk menggali lubang pada bahan yang keras seperti logam atau beton akan mengaling aus dan kinerjanya akan menurun lebih cepat dibandingkan dengan bor yang digunakan untuk bahan lebih lunak. Perawatan rutin diperlukan untuk menjaga kinerja bor tetap optimal dan memperpanjang umur bor. 4. Penggunaan yang tepat. Penggunaan bor tangan listrik yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada bor, seperti mengalami sobek atau patah. Oleh karena itu, ya sebelum menggunakan, pastikan bahwa bor digunakan pada bahan yang sesuai dan menggunakan mata bor yang tepat. Langkah-langkah perawatan. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tadi, beberapa langkah perawatan yang dapat dilakukan untuk menjaga bor tangan listrik tetap berfungsi dengan baik antara lain memberikan
membersihkan bor secara teratur dengan kain lembut atau sikat kecil untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel pada bor. Periksa mata bor secara teratur, ganti juga dia jika ditemukan kerusakan atau keausan yang signifikan. Oleskan sedikit pelumas pada mata bor dan mesin bor untuk melindungi dari keausan dan mencegah karat. Pastikan bor selalu disimpan dalam keadaan yang kering dan tidak terkena suhu yang ekstrim. Perbaikan sendiri. Setelah menganalisa dan kita melakukan perawatan, namun ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ini saya menghadirkan beberapa contoh untuk berbagai kondisi yang harus bisa diperbaiki. Tenaga mesin bor lemah. Penyebab utama mesin bor hanya dapat menghasilkan tenaga yang lemah dan tidak perlu terlalu besar adalah adanya komponen yang aus. Periksa laker lebih dahulu untuk mengetahui apakah komponen tersebut mengalami aus atau spilling. Jika iya, Anda harus menggantinya dengan yang baru. Seperti pada gambar di samping. Perlu diketahui laker atau spilling akan memberi gesekan mesin bor, sehingga apabila komponen ini rusak, maka tenaga gesekan yang dihasilkan pun menjadi tidak terlalu besar. Langkah selanjutnya yaitu Anda bisa mengecek kondisi kondensator. Caranya yaitu memakai avometer yang telah diatur pada skala 1/10 ohm. Tempelkan jarum merah pada kutub positif dan jarum hitam pada kutub negatif. Apabila jarum pada avometer tak bergeming atau bergerak naik lalu diam, berarti kondensator tersebut sudah rusak. Akibat dari kondensator yang rusak, aus atau mati akan berdampak pada tenaga mesin bor yang lemah. Tenaga mesin bor yang melemah bisa disebabkan oleh kumparan yang terbakar dan tidak mampu menghasilkan magnet yang cukup. Karena jumlah magnet yang ditekan kurang, maka tenaga yang tercipta pada mesin bor pun menjadi kurang maksimal. Bahkan kalau dipaksakan mesin bor ini tersebutnya akhirnya adalah semakin banyak bagian dari kumparan tersebut yang akhirnya mengalami kerusakan. Cara perbaikan kerusakan ini bisa dilakukan dengan mengganti seluruh kumparan ataupun menggulung ulang kumparan yang sudah rusak tersebut. Untuk pada permasalahan mesin bor bersuara bising, kasus kerusakan lainnya yang kerap kali menimpa mesin bor listrik atau mesin bor tangan yaitu suaranya berisik sekali. Pada dasarnya memang mesin bor ini menimbulkan suara bisik, namun jika suaranya terlalu berisik, maka kemungkinan besar ada suatu masalah serius yang sedang dialaminya. Bagian layarnya mesin yang aus bisa menjadi biang kerok mengapa mesin bor ini mengeluarkan suara yang berisik sekali. Selain itu, gesekan pada rotor, stator pun dapat menimbulkan suara yang bising. Cara mengatasinya bisa dilakukan dengan mengoleskan pelumas ke bagian yang aus. Saran kami, gunakanlah pelumas untuk mesin jahit yang memang sangat efektif untuk mengatasi aus. Namun untuk komponen yang sudah terlanjur rusak, Anda mesti menggantinya dengan yang baru. Perbaikan mesin bor mati, hidup, mati. Mesin bor yang bisa menyala kemudian mati lagi setelah dimiringkan untuk akan menyala, tetapi tidak lama mati lagi, bisa diperbaiki dengan cara berikut. Sebelumnya perlu diketahui sumber masalah utama mesin bor tidak bisa hidup biasanya yaitu hubungan sepatu, kabel, dan bagian persikat arang yang kendor. Jika Anda mulai memperbaikinya dengan memeriksa saklar atau kabel kontaknya, segera ganti komponen yang telah rusak. Setelah itu cek kondisi sepatu kabel yang berguna sebagai penjepit kabel. Jika cengkramannya tak begitu sempurna, Anda harus memperbaiki posisinya. Kemudian masukkan kembali rumah sikat arang pada posisinya semula. Perbaikan mesin bor mati total. Solusi untuk memperbaiki mesin bor yang sudah mati total adalah sebagai berikut. Coba periksa kondisi arus listrik yang berasal dari kontak menggunakan avometer. Cek apakah ada kabel yang terputus dan tidak memeriksa nilai resistansi pada kabel tersebut. Caranya yaitu set avometer pada skala 1/ohm. Kemudian hubungan jarum merah ke ujung kontak dan jarum hitam ke ujung kabel yang satunya lagi. Apabila jarum pada layar skala avometer bergerak, artinya kabel tersebut tidak mengalami kerusakan. Jika Anda harus mengecek kabel lainnya. Apabila setelah dilakukan pengecekan secara ternyata kondisi semua kabel tidak ada yang bermasalah, maka Anda bisa melanjutkan proses pengecekan di bagian arang sikat karbon flash. Kalau arang tersebut sudah habis, Anda dapat menggantinya dengan yang baru. Bila perlu, periksa juga litian rotor untuk menggunakan avometer untuk memastikan tak ada bagian yang terputus. Bagian
Berikutnya, cek bagian rotor dan statornya. Jika kondisi kedua komponen ini nampak hangus seperti terbakar, maka Anda pun dapat mengganti dengan komponen yang baru. Berikut adalah permasalahan yang dapat diperbaiki atau pada mesin bor tangan listrik. Untuk yang pertama, tenaga mesin bor lemah, mesin bor bersuara bising, mesin bor mati hidup mati, dan mesin bor mati total. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.